Jumpa lagi teman-teman, kali ini aku ingin sharing sebuah istilah yaitu total loss aversion. Apa itu? Yuk kita sharing bareng-bareng. Nah, apa sih total loss aversion itu? Total loss aversion itu adalah bagaimana mental kita menganggap apa yang telah kita lakukan baik secara waktu, secara uang, tenaga itu sebagai sesuatu hal yang telah kita korbankan dan dianggap sebagai sebuah kerugian, teman-teman. Nah, saya punya pengalaman menarik terkait dengan total loss aversion ini, teman-teman. Nah, cerita ini berkaitan dengan asuransi yang saya miliki ya, asuransi kesehatan, teman-teman. Asuransi ini saya ambil sekitar tahun 2014. Nah, ketika saya mengambil, ya udah saya jalanin aja gitu ya. Sampai berjalan waktu sampai di tahun 2020, teman-teman. Nah, pada saat itu terjadi corona ya, teman-teman ya. Jadi situasi pasar sedang tidak menentu. Nah, seperti itu. Dan asuransi yang saya ambil ini adalah tipe asuransi unit link. Jadi selain membayar asuransi kesehatan, biaya premi ini juga dimainkan dalam trading dalam jangka waktu 10 tahun atau lebih, di mana unit link ini akan membiayai dirinya sendiri. Jadi artinya kita tidak perlu membayar lagi, istilahnya seperti itu, teman-teman. Tapi kenyataannya pada saat terjadi kontraksi dalam pasar saham gitu kan, dan akhirnya merugi. Nah, pada saat 2020 saya memahami hal ini, akhirnya apa? Akhirnya saya memutuskan untuk menarik semua uang premi di unit link saya, teman-teman. Jadi saya tarik semua, lalu saya istilahnya itu dalam asuransi adalah cuti premi. Jadi saya tidak membayarkan lagi premi untuk unit link, namun hanya membayarkan premi untuk asuransi kesehatannya saja. Nah, setelah itu waktu berjalan sampai satu titik di tahun ini, teman-teman ya. Nah, ternyata saya baru menyadari, teman-teman, ternyata ketika melakukan pembayaran asuransinya tetap harus melalui unit link, teman-teman. Jadi ya akhirnya setelah melalui pertimbangan panjang, jika saya teruskan, teman-teman, saya akan terus merugi, teman-teman. Dan ya banyak sekali pertimbangan. Kenapa? Karena asuransi ini yang pertama telah saya miliki selama 10 tahun ya. Banyak sekali biaya-biaya yang telah saya keluarkan. Kalau misalnya saya ambil asuransi baru lagi, maka saya harus membayar lagi biaya agent, biaya asuransi yang ada di depan. Banyak hal biaya yang harus saya keluarkan lagi seperti itu ya. Jadi banyak sekali pertimbangan. Tapi karena saya memahami bahwa di dalam jangka panjang, jika saya tidak keluar atau tidak quit dari asuransi ini, maka saya akan rugi lebih besar lagi, teman-teman. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar, dan di tahun ini saya sudah keluar, saya sudah menutup polis saya. Sekian sharing yang bisa saya berikan kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita jumpa lagi di sharing berikutnya. Sampai jumpa.